Selamat pagi, salam sejahtera bagi umat-umat Tuhan. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan pelajaran pada pagi hari ini bertajuk Tuliskanlah di hatimu. Untuk itu, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan yang indah untuk mempelajari sabda Tuhan. Izinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, izinkan kami untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan sebuah ayat yang terdapat dalam Habakuk 2 ayat 2. Habakuk 2 ayat 2. Bunyinya demikian. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya ulangi, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwa Tuhan akan memberikan firman Tuhan melalui penglihatan yang akan disampaikan kepada Nabi Habakuk. Dan pesan Tuhan agar penglihatan ini, firman Tuhan ini boleh dituliskan di loh-loh. Dan supaya apa? Supaya orang jangan sambil lalu bisa membacanya. Tuliskanlah, catatlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita ada dua macam loh. Loh pertama yaitu loh batu. Kita bisa melihatnya ketika 10 hukum dituliskan oleh Tuhan di dua loh batu. Kemudian yang kedua kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 3. Amsal pasal 3 ayat 3 dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pertama loh batu, yang kedua loh hati. Hati. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi ini untuk menuliskannya di loh-loh. Kenapa ditulis di loh? Supaya orang bisa membacanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa ambil paralelnya. Bahwa firman Tuhan
yang kita dengarkan, yang kita dapatkan. Sebagaimana firman Tuhan tadi, tuliskanlah. Demikian juga hendaknya dalam kehidupan kita. Tuliskanlah firman Tuhan ini di dalam loh hati kita. Di dalam loh hati kita. Sehingga kita mengalami suatu perubahan di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa firman hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, boleh mengubah kita, mengubah karakter kita, mengubah hati kita untuk menjadi pelaku-pelaku sabdanya, pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menuliskannya di dalam loh hati, maka Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup memberikan kepada kita perubahan karakter yang dulunya kita melakukannya, kemudian mengalami suatu perubahan karakter yang tentunya ini karakter yang membaik. Dalam Habakuk 2 ayat 2 dikatakan tadi, supaya orang lain bisa membacanya. Demikian juga ketika kita menaruh firman Tuhan ini dan menuliskannya, mencatatnya dalam loh hati kita, Tuhan Yesus yang merupakan firman yang hidup, memberikan kepada kita perubahan. Dan perubahan ini membawa kepada orang lain untuk melihat siapa yang ada di dalam hati kita, siapa yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, dalam loh hati kita, sehingga orang akan melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, orang akan melihat siapa yang ada di hati kita. Yesuskah atau oknum yang lain dalam kehidupan kita? Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah firman Tuhan kita taruh, kita catat di dalam loh hati kita, sehingga kita bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, dan sehingga banyak jiwa-jiwa melihat siapa yang ada dalam kehidupan kita. Yesus yang kita sembah ataukah oknum yang lain. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.